Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam rumah tangga ada 3 level atau 3 jenis pernikahan. Yang pertama disebut dengan biological marriage atau pernikahan biologis, di mana aspek yang menjadi perhatian hanya semata-mata pada hal fisik. Tentu saja ini tidak dilarang, sebab Rasulullah SAW pun menyebutkan tungkahul mar'ah li arba', menyebut tentang li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha. Artinya ini adalah hal-hal yang sifatnya material dan itu diizinkan dalam Islam. Tetapi tentu saja kita memahami bahwa orang yang menikah semata-mata faktor biologis akhirnya akan mengerti bahwa yang tadinya muda akan menjadi tua, yang tadinya kuat akan menjadi lemah, yang tadinya berdaya menjadi tak berdaya. Dan singkat cerita, kalau orang itu menikah hanya semata-mata karena faktor fisik atau materi, maka pada akhirnya ini tidak akan langgeng. Kemudian yang kedua disebut sebagai cultural marriage atau pernikahan yang berbasis kultur. Karena memang pernikahan itu adalah bukan sekedar menggabungkan dua laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan adalah menggabungkan dua keluarga besar, ya, menggabungkan adat istiadat, tabiat, kultur, kebiasaan, dan banyak aspek lagi yang harus dikawinkan. Ya, sebutlah misalnya pasangan yang satunya berasal dari tempat yang makanannya hobinya pedas-pedas, sementara pihak suami ini tidak suka dengan yang pedas, lebih suka kepada yang manis misalnya. Tentu menggabungkan dua kultur atau model lidah seperti ini pun tidak gampang. Ya, begitu juga dengan kebiasaan pola hidup. Sebut misalnya kalau orang yang biasa tinggal di suhu yang dingin, sehingga kalau mandi dia butuh waktu agak siang, sementara yang satunya berasal dari tempat yang suhunya cukup panas, sehari bahkan mungkin harus mandi 3 kali. Atau orang yang kulturnya punya kebiasaan dia ba'da subuh itu langsung bekerja, sementara yang satunya santai-santai bahkan masih sempat untuk tidur pagi. Tentu menggabungkan dua hal ini juga butuh waktu dan butuh proses, sehingga ada yang mengatakan bahwa nikah itu kecocokannya hanya 10% dan yang 90% itu adalah penyesuaian. Dalam konteks dagang, seandainya pembeli menawar dengan harga 5.000, sementara pedagang itu menawarkan harganya dengan 10.000, kalau kedua-duanya kekeh dan kedua-duanya ngotot dengan pilihan masing-masing, transaksi tidak akan terjadi. Harus ada nego, yang satu menurunkan, yang satu sedikit menaikkan. Harus ada toleransi di mana kemudian mereka sepakat pada harga yang disepakati. Ya, begitu juga dalam rumah tangga, banyak hal yang itu adalah kebiasaan, adat istiadat, baik itu kuliner ataupun pola hidup, yang suami istri harus melakukan adaptasi, toleransi. Ya, maka dalam Islam perkara-perkara yang tidak menjadi prinsip, maka sebaiknya kita samahah, memiliki level lapang dada yang cukup. Sikap lapang dada inilah yang membuat pernikahan akan lebih langgeng ketimbang keduanya mereka ngotot pada perkara-perkara yang sebenarnya lebih dekat kepada teknis. Nah, level yang ketiga inilah pernikahan yang paling tinggi, yaitu spiritual marriage. Nikah yang basisnya adalah rasa ibadah. Pernikahan yang betul-betul ingin mencari nilai-nilai spiritual. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nikah itu separuh agama. Orang yang sudah menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dan dia menemukan begitu banyak sekali peluang ibadah, peluang kebaikan, peluang amal soleh, peluang jariah yang ada dalam keluarga yang tidak bisa didapatkan ketika dia masih membujang. Maka orang yang sudah berada di level spiritual marriage, orientasi dia sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum.
lakukan semua kebaikan dalam konteks suami istri itu adalah demi mencapai pahala di akhirat, demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mimpi dan cita-citanya bukan lagi sekedar bahagia di dunia, tapi mimpi dan harapannya adalah bagaimana rumah tangga ini sampai ke surga. Spiritual marriage inilah yang akan membuat seseorang punya daya tahan, kesabaran ekstra, yakin bahwa yang dijanjikan itu lebih besar, percaya kepada yang Allah katakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau engkau tidak menyukai pada mereka, entah itu fisiknya, entah itu ucapannya, entah itu masakannya, perilaku dan apapun, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu pada mereka, namun ternyata Allah memberikan banyak kebaikan. Maka orang yang sudah pada level spiritual marriage, dia selalu berfokus pada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran menjalani kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan kita bukan sekedar pada level biologikal atau kultural, namun kita mampu untuk merasakan bagaimana spiritual marriage itu adalah kebahagiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.